Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Assalatu wabarakatuh. wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Apa kabar siswa-siswi Ibu sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Merilawati, Bu, tidak hadir. Tidak hadir. Tidak ada sinyal, Bu. Tidak ada sinyal ya. Oke lah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, Ibu persilahkan. Amin. Doa selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau lihat dulu nih muka-muka wajah-wajah murid Ibu nih. Mana yang lain nih? Tidak buka kamera. Coba semuanya buka kamera dulu. Nah, kan kalau gini kan Ibu tidak ngomong sendiri. Iya. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang beriman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima, Bu. Ya, benar sekali. Yang kelima. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak beriman kepada qada dan qadar itu apa artinya? Beriman kepada qada dan qadar itu, Bu, termasuk rukun iman yang keenam dan artinya percaya dan yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali. Mantap Dela ya. Belum kita pelajari tapi Dela sudah tahu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang beriman kepada qada dan qadar. Ibu share screen dulu ya. Coba yang lain diperhatikan, silakan buka kameranya biar Ibu tidak berbicara sendiri di HP. Nah, kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan hikmah beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu pengertian beriman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada berasal dari kata qada yaqdi yang berarti memutuskan suatu perkara dengan ucapan dan perbuatan. Secara istilah, qada berarti ketetapan atau ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara sejak zaman azali sebelum adanya alam ini yang belum diketahui dan belum diterima. Nah, selanjutnya yaitu
Qadar. Qadar berasal dari lafaz qadara yaqdiru yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Secara istilah, qadar berarti pembatasan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu. Dengan kata lain, qadar berarti ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara tersebut, atau bisa juga berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya yang telah diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Nah, selanjutnya pengertian beriman kepada qada dan qadar. Nah, Ibu meminta satu orang untuk membacakan pengertian beriman kepada qada dan qadar. Silahkan Ibu minta kepada Dela Wulandari bacakan beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku buat manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya, agar manusia bertambah kuat akidahnya dan kesadarannya untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar. Ibu minta kepada Oda Sindia silahkan bacakan tentang dalil nakli. Halo Oda Sintia, boleh dibacakan tentang dalil nakli beriman kepada qada dan qadar? Sepertinya Oda itu sinyalnya tidak bagus kali ya. Nah, Ibu minta kepada Putri Hifdi, silahkan bacakan. Bu, suara saya tidak kedengaran ya, Bu. Suara Oda putus ya? Suara Oda putus-putus. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Ibu minta kepada Putri Hifdi saja. Silakan Putri Hifdi. Dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala berupa qadarnya, sesuai dengan ketentuannya, qadanya. Dan segala sesuatu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada baginya mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat dan nyata. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain pada Quran surah Qamar ayat 49, artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya, terima kasih Putri. Nah, dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar ini terdapat di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36 dan Quran surah Al-Qamar ayat 49. Sampai di sini bisa dipahami tentang dalil nakli beriman kepada qada dan qadar? Alhamdulillah. Nah, Bisa, Bu. selanjutnya yaitu hikmah. Sudah terlihat tidak di PPT? Oh iya. Nah, Ibu minta kepada Sylvie Giani bacakan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang pertama.
Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama termasuk orang beriman. Untuk masuk ke dalam golongan orang beriman, tentu harus memiliki rasa iman kepada qada dan qadar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Engkau benar, kami pun heran." Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim nomor 8. Nah, terima kasih Silvi. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua. Ibu minta Selvi Marsendi, silahkan bacakan. Yang kedua. Sudah terlihat tidak di PPT yang Ibu share? Silakan Selvi Marsendi, bacakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selvi, apakah masih ada di forum Meet? Sepertinya Selvi sinyalnya kurang bagus juga ya. Oh, sudah ada. Silahkan Selvi bacakan. Iya, Bu. Iya, Selvi. Nomor 2 ya, Bu. Yang kedua, lebih banyak bersyukur. Hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah membuat muslim lebih banyak bersyukur. Mereka yang beriman kepada qada dan qadar adalah orang yang akan lebih banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan." Quran Surah An-Nahl ayat 53. Nah, terima kasih Selvi. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu sabar. Nah, hikmah selanjutnya yaitu sabar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah sabar, meningkatkan kesabaran. Seorang muslim akan menyadari bahwa segala sesuatunya yang telah terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jikalau dia menghendaki, dia akan menenangkan angin. Maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Quran Surah Asy-Syura ayat 32 dan 33. Nah, selanjutnya yang keempat, selalu berusaha. Nah, keimanan kepada qada dan qadar membuat seseorang akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dengan usaha dari seorang manusia, maka Allah akan memberikan jalan yang baik, yang ringan baginya. Allah Maha Adil pada setiap hal yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Nah, selanjutnya hikmah
beriman kepada qada dan qadar. Yang kelima, terhindar dari sifat sombong. Silahkan kepada Oda Cynthia bisa membacakan yang kelima. Bagaimana? Terdengar ya. Silakan Oda bacakan. Sepertinya sinyalnya kurang bagus lagi nih. Saya aja, Bu. Halo, Oda. Nah, ya, silahkan Putri. Sepertinya bisa, Nan. Silakan Oda. Hikmah selanjutnya yang akan didapat dari beriman kepada qada dan qadar adalah terhindar dari sifat sombong. Segala yang terjadi pada kita, baik maupun buruk, adalah ketetapan dari Allah, sehingga sudah seharusnya kita tidak bersifat sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surah Luqman ayat 18. Terima kasih Oda. Nah, selanjutnya yang keenam. Ya, Oda. Selanjutnya silahkan Putri bacakan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang keenam. Yang keenam, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah selalu berharap pada Allah dan diberi ketenangan. Tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang yang beriman kepada qada dan qadar karena ia percaya bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya tiada yang terputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Quran Surah Yusuf ayat 87. Ya, terima kasih Putri. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya yang ketujuh, yaitu jiwa yang tenang. Beriman kepada qada dan qadar akan membuat jiwa menjadi lebih tenang. Hidupnya akan jauh dari kesusahan. Bahkan, meski ujian yang ia hadapi sangat sulit, namun keyakinannya pada takdir Allah akan membuatnya selalu merasa tenang dan damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir, mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'du ayat 28. Nah, selanjutnya yang ke-8. Lebih bersifat tawakal. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang terakhir adalah lebih tawakal. Kita akan menjadi lebih ikhlas dan rela menerima setiap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Jika kalian benar-benar orang yang beriman." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 23. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia yang mencukupinya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Nah, sampai di sini tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, Sudah, Bu. ada yang ingin ditanyakan kepada siswa-siswi Ibu, apakah ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Ya, silahkan Dela. Saya, Bu.
Apa adalah? Ya, Saya aja, iya, Bu. iya. Siapa yang mau bertanya, Dela atau Putri? Iya, silakan Dela. Saya, Bu. Apa perbedaan Perbedaan antara qada qada dan dan qadar qadar di itu, Bu? sini, qada itu berarti ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala di sini seperti kematian, jodoh, kelahiran kita itu tidak bisa kita ubah. Sedangkan qadar itu bisa kita ubah seperti misalnya kita ingin menjadi orang kaya. Kita itu harus berusaha, berikhtiar, bertawakal kepada Allah agar kita bisa menjadi orang kaya. Nah, seperti itu. Sudah paham, Dela? Oh, jadi qadar itu seperti kita bisa diubah ya, Bu. Iya, Kita benar bisa sekali. bertawakal kepada Allah, berserah diri, Kalau mau qada ikhtiar. Nah, qada seperti itu itu ya, Bu. kita tidak bisa merubahnya. Misalnya seperti kelahiran kita, kita lahir perempuan ya tetap perempuan, tidak bisa kita ubah jadi laki-laki. Nah, seperti itu. Sudah paham? Alhamdulillah. Sudah, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang Terima lain yang kasih, ingin Bu. ditanyakan? Ibu rasa kalau dia sudah paham semua ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua. Nah, selanjutnya, sebentar. Nah, selanjutnya Ibu mau memberi kesimpulan terlebih dahulu. Nah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku buat manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil naqli tentang beriman kepada qada dan qadar terdapat di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36 dan Quran surah Al-Qamar ayat 49. Nah, adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama termasuk golongan orang-orang yang beriman. Yang kedua lebih banyak bersyukur. Yang ketiga selalu bersikap sabar. Yang keempat selalu berusaha. Yang kelima terhindar dari sifat sombong. Yang keenam selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh jiwa akan menjadi lebih tenang. Dan yang kedelapan, lebih bersifat tawakal. Nah, seperti itu. Sampai di sini sudah paham semuanya? Nah, sekarang Ibu mau... Alhamdulillah sudah Alhamdulillah paham. paham, Bu. Nah, sekarang Ibu mau Sudah, ngetes Bu. salah satu di Sudah, antara Bu. kalian. Apakah kalian mengukur sejauh mana kemampuan kalian bisa mengingat materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu mau bertanya, silahkan dijawab jika kalian bisa. Sebutkan salah satu atau dua hikmah beriman kepada qada dan qadar. Silahkan, siapa yang bisa? Ya, kan Putri? Saya, Bu.
Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang pertama yaitu selalu bersyukur, yang kedua bersikap sabar, yang ketiga ya, benar sekali. selalu Terima kasih Putri. bertawakal. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Ibu persilahkan. Dela, apakah bisa menambahkan dari Putri? Taat akan perintah Allah Ya, Subhanahu wa benar. taala, Bu. Alhamdulillah ya, berarti semuanya Ibu rasa sudah paham dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu mohon maaf apabila dalam pembelajaran ini terdapat kesalahan atau kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari Ibu sendiri. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar ya kalian semua. Ibu mau ngasih tugas juga kepada kalian. Nanti Ibu akan share di grup kelas tentang materi pembelajaran kita pada hari ini dan ada soal. Silahkan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan nanti di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa belajar di rumah, baca lagi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau foto dulu nih. Silakan kalian buka kamera dulu semuanya. Buka kamera dulu semuanya. Ibu mau foto dulu. Iya. Yang lain kok cuman Oda nih yang buka kamera? Ya. Sudah, Bu. Sudah buka Berarti kamera, Bu. ya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin sinyal Ibu. Oke. Terima kasih semuanya. Boleh silahkan kalian jika kalian mau keluar, boleh. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.